akan dibuktikan tidak terdapat R elemen Q sehingga R kuadrat sama dengan 2. Atau dengan perkataan lain bahwa akar 2 itu bukanlah bilangan rasional. Kita akan buktikan ini dengan kontradiksi. Oke, gimana caranya? Kalau pakai kontradiksi artinya kita mengandaikan tujuan kita salah. Berarti apa tuh yang harus kita andaikan? Kan tujuannya ini. Tujuan itu yang setelah kata ADB. Akan dibuktikan tidak ada bilangan rasional. R sehingga R kuadrat sama dengan 2. Nah, kalau kita andaikan ini salah, jadinya apa? Apa negasi dari kalimat ini? Akan dibuktikan ada R elemen Q sehingga R kuadrat sama dengan 2, Bu. Akan dibuktikan ya, andaikan ada gitu ya. Andaikan apa? Ada R elemen Q sehingga R kuadrat sama dengan 2. Oke. Oke, kalau ada R elemen Q sehingga R kuadrat sama dengan 2 artinya apa? Apa artinya R ada di Q? Q itu adalah bilangan rasional. Atau ketika di SD namanya adalah bilangan pecahan. Berarti bentuknya R itu seperti apa? A per B. Oke, kita tulis misalkan R itu adalah A per B untuk satu apa? AB-nya bilangan apa? Bilangan Q. Kok Q lagi? Bilangan real. Bilangan real boleh, berarti kalau saya tulis kalau saya bilangan real misalnya akar 2 gitu. Akar 2 per 1, nanti ini dong. Bilangan bulat ya. Bilangan bulat. AB-nya adalah bilangan bulat dan FPB dari si AB itu adalah 1. Maksudnya adalah kalau ada 2/4 dan setengah, yang kita ambil yang setengah. Oke, kalau kita misalkan R seperti ini, maka kita punya apa? Maka R kuadrat jadinya adalah B kuadrat. A per B kuadrat. A per B kuadrat, berarti sama dengan A kuadrat per B kuadrat. B kuadrat. Dan demikian kita punya apa? Akibatnya A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Kan R kuadrat kita adalah 2. Berarti adalah 2B kuadrat. Oke, apa artinya A kuadrat sama dengan 2B kuadrat? A kuadratnya sama dengan genap ya, Bu. Iya, ini berarti A kuadrat itu adalah bilangan genap. Oke, kalau dia bilangan genap, berarti kita bisa tulis A kuadrat itu seperti apa? Kalau dia, iya, sorry, ini udah seperti itu. Oke, berikutnya kita akan buktikan bahwa si A kuadrat, si A juga akan kita buktikan bahwa si A juga bilangan genap. Kita pakai kontraposisi atau dalam hal ini kontraposisinya sama dengan kontradiksi, jadinya apa? Andaikan A bilangan ganjil. Oke.
pindah aja ke sini. Andaikan A bilangan ganjil, maka kita punya apa? Maka A A sama sama dengan dengan 2K-1. untuk suatu K-nya elemen bilangan bulat ya, Bu? Oke, selanjutnya apa? Akibatnya apa? Akibatnya A kuadrat sama dengan 2K-1 kuadrat. Sama dengan 4K kuadrat. Minus 4K plus 1. oke. Berarti ini kalau ini jadinya apa nih? 2 kuadrat 2K kurang 2K tambah 1. Ini adalah sama dengan 2M plus 1 untuk 1M elemen Z. Kalau bentuknya seperti ini, jadinya apa? Kan adalah A kuadrat. terbukti salah ya, Bu. Kenapa? Karena Kalau A kuadrat sama dengan 2M plus 1, berarti A kuadrat itu bilangan apa? Bilangan ganjil, Bu. Iya, padahal kita punyanya di awal apa? bilangan genap. Genap. Iya. Ini berarti A kuadrat bilangan ganjil. Dan ini adalah kontradiksi dengan yang diketahui di awal, bahwa A kuadrat bilangan genap. Jadi haruslah di pengandaian salah haruslah si A juga bilangan ganjil. Kok bilang ganjil? A juga bilangan genap. Oke, karena A bilangan genap jadinya apa? Maka A sama dengan 2K. K-nya udah dipakai tadi. 2M. Udah ada pakai K, pakai M, pakai A, pakai B. 2M. Berarti pakai apa? 2N. Untuk suatu N-nya ada di mana? Bilangan bulat ya. Oke. Maka A sama dengan 2N. Berarti kita terakhir tadi punya apa? Nah, kita kan punya ini. Ini kalau saya ini persamaan 1 misalnya. Persamaan 1 bisa ditulis menjadi apa?
Kan kita punya A-nya sama dengan 2N, terus kita punya kondisi A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Ini A-nya kita ganti dengan 2N, jadinya ini jadi apa? 2N kuadrat tuh. 2N kuadrat berapa itu? 4N kuadrat. 4N kuadrat. Berarti ini berarti 2N kuadrat sama dengan 2N kuadrat sama dengan 2B kuadrat gitu ya. Terus yang ini jadinya apa? 2N dikuadratkan. 4N kuadrat. Kuadrat. Jadi 4N kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Terus jadinya 2N kuadrat sama dengan B kuadrat. berarti apa? B kuadrat itu bilangan apa? Benar. Dengan cara yang sama, dapat dibuktikan bahwa B juga bilangan genap. Oke. Padahal kita punya kondisi apa di premis di awal? Nih, FPB dari A dan B itu 1. Boleh nggak itu ini? Ini artinya apa sih? FPB dari A dan B itu 1. Boleh nggak atas dan bawah dua-duanya genap? Enggak, Bu. Boleh, Bu. Kenapa? Kalau genap, dia kenapa? Kalau dua-duanya genap, FPB-nya berapa paling tidak? Kalau genap FPB-nya 2, Bu. 2 atau paling kecil 2? Paling kecil 2, Bu. Iya. Berarti ini kontradiksi dengan FPB dari A dan B itu sama dengan 1. Keterangannya adalah, tadi alasannya apa? Jika AB keduanya genap, maka FPB AB itu akan lebih besar atau sama dengan 2. Oke, pengandaian kita yang awal itu salah. Pengandaian yang di awal ini salah. Berarti pengandaian ini salah, jadi haruslah tidak ada R di Q sehingga R kuadrat sama dengan 2. Oke, berikutnya kita akan membahas bilangan positif yang kita notasikan dengan P. Berarti P itu adalah satu subhimpunan dari R yang tak kosong. Kita katakan P itu himpunan bilangan real yang positif, dan dia memenuhi sifat-sifat berikut. Pertama adalah P itu tertutup terhadap penjumlahan, artinya kalau kita punya 2 buah unsur di P, kalau kita jumlahkan hasilnya juga ada di P. Kemudian dia tertutup terhadap operasi perkalian, artinya kalau diambil 2 unsur di P dan kalau kita kalikan hasilnya juga ada di P. Ini kalau di waktu SD kita tahunya adalah penjumlahan 2 bilangan positif adalah positif dan perkalian 2 bilangan positif juga positif.
Dan yang ketiga berlaku sifat trikotomi, artinya kalau kita punya A adalah sembarang bilangan real, maka A itu akan memenuhi tepat salah satu di antara 3 buah kondisi berikut. Yang pertama itu adalah A itu ada di P, atau dengan kata lain A itu bilangan positif, atau A itu sama dengan 0, atau negatif A-nya yang bilangan positif. Kalau negatif A bilangan positif, berarti A itu bilangan negatif. Oke, yang seperti yang dijelaskan tadi, A ada di P, artinya kita bisa tulis A itu besar dari 0. Dan A dikatakan bilangan positif. Kalau A itu ada di himpunan P digabung himpunan yang isinya cuma 0 saja, maka ditulis A itu besar dari atau sama dengan 0, dan A dikatakan bilangan non-negatif. Berikutnya, kalau min A yang ada di P, kita tulis A kecil dari 0, dan A dikatakan bilangan negatif. Dan kalau min A ada di himpunan P gabung dengan himpunan yang isinya 0 saja, maka kita tulis A itu kurang dari atau sama dengan 0, dan A dikatakan bilangan non-positif. Ya, kalau positif itu strictly gitu ya, 0-nya nggak masuk. Tapi kalau mau dimasukin 0, berarti yang non-negatif, begitu juga sebaliknya, kalau 0-nya dimasukin berarti non-positif. Itu kasusnya ini. Jadi bilangan positif itu 0-nya nggak masuk gitu ya. Selanjutnya, misalkan A dan B itu adalah sembarang unsur di R. Jika berlaku A dikurang B ada di P, maka kita tulis A besar dari B atau B besar dari A. Kemudian jika A dikurang B ada di himpunan P gabung himpunannya isinya 0 saja, maka kita tulis A itu besar dari atau sama dengan B, atau B itu kurang dari atau sama dengan A. Nah, sebagai akibatnya, berlaku sifat trikotomi, versi yang trikotomi yang sebelumnya. Kalau kita punya A kurang B ada di R, maka berlaku tepat salah satu di antara kondisi berikut. Jadi kan, kalau di sifat trikotomi bilang, kalau cuma satu doang, kalau ada C gitu ada di R, maka berlaku pertama C itu positif, atau C itu sama dengan 0, atau C itu kecil dari 0. Nah, sekarang bayangkan si C itu adalah A dikurang B. Berarti ini kondisinya adalah, ya, C itu adalah A kurang B. Nah, kalau C-nya, berarti ini kondisi bahwa si C-nya itu besar dari 0, ini C-nya sama dengan 0, yang ini C-nya kurang dari 0. Nah, untuk yang kasus, ini kan kasusnya kalau yang strictly ya. Selanjutnya yang kalau si A berlaku A itu kurang dari atau sama dengan B, dan B kurang dari atau sama dengan A, maka dikatakan A itu sama dengan B. Ini adalah versi yang kalau di himpunan kita punya sifat bahwa kalau berlaku A subset dari B dan B subset dari A, maka A sama dengan B. Selanjutnya, kalau kita punya A, B, dan C adalah sembarang 3 buah unsur di R. Pertama, jika berlaku ini sifat transitif, jika berlaku A besar dari B dan B besar dari C, maka A akan lebih besar dari C. Kemudian jika A besar dari B, maka A tambah C akan lebih besar dari B tambah C. Dan jika A besar dari B dan C besar dari 0, maka AC besar dari BC. Dan jika A besar dari B dan C kurang dari 0, maka AC kecil dari BC. Nah, ini sebenarnya isi teorema ini sudah kita pakai saja, sudah kita terima saja dari zaman kita SD. Dan sekarang kita harus, yang membedakan kita dengan anak non-matematika, kita harus membuktikan pernyataan-pernyataan ini.
Saya tidak akan membahas buktinya, kalian coba sendiri yang ini. Kemudian untuk sifat berikutnya, jika A ada di R dan A itu tidak sama dengan 0, maka A kuadrat besar dari 0, atau dengan perkataan lain bahwa A kuadrat itu positif. Kalau A-nya tidak sama dengan 0. Kemudian 1 besar dari 0. Kemudian jika N adalah sembarang bilangan asli, maka N besar dari 0. Oke, ini sangat terlihat gitu ya, sangat obvious. Ternyata tidaklah se-obvious itu, artinya kita harus buktikan ini. Kalau orang bukan orang matematika mungkin bilang kita kurang kerjaan kali ya. Kita ingin buktikan bahwa 1 besar dari 0 dan bahwa bilangan asli itu besar dari 0. Padahal menurut kita itu sudah jelas, karena bilangan asli itu nilainya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang mana kita tahu kalau kita biasa mengurutkan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sayangnya, karena kalian kuliah di jurusan matematika, pernyataan-pernyataan yang terlihat sangat jelas ini harus kalian buktikan. Oke, pertama kita akan buktikan bahwa A itu positif. Kalau A itu tidak 0, maka A kuadrat itu besar dari 0. Oke, karena A itu tidak sama dengan 0, maka menurut sifat trikotomi, pilihannya itu adalah A itu positif atau negatif. A positif berarti A elemen P, A negatif berarti min A-nya yang ada di P. Sekarang kita pandang kasusnya kalau min A yang ada di P dulu, terlebih dahulu. Kita akan memanfaatkan sifat bahwa P itu tertutup terhadap operasi perkalian. Karena keduanya karena min A ada di P, maka perkalian min A dengan min A itu juga ada di P. Dan min A dikali min A sendiri adalah A kuadrat. Oke, ini sebenarnya sesuatu yang harus kalian buktikan sih ini. PR seharusnya. Ini adalah sesuatu yang harus dibuktikan. Oke, buktikan ini. Kemudian, sekarang pandang kasusnya kalau A-nya yang ada di P. Kita pakai sifat bahwa P tertutup terhadap operasi perkalian, berarti A dikali A, yang tidak lain adalah A kuadrat, juga ada di P. Oke, berikutnya kita akan buktikan bahwa 1 kuadrat besar dari 0. Yang kedua itu adalah akan dibuktikan 1 kuadrat besar dari 0. Nah, karena 1 kuadrat itu sama dengan 1, nah ini kenapa 1 kuadrat sama dengan 1? Karena 1 kali 1, 1. Kenapa 1 kali 1 sama dengan 1? Kenapa 1 kali 1 sama dengan 1? Pakai sifat aljabar di R, pakai sifat yang mana tuh? Yang di antara M, karena operasinya perkalian berarti pilih opsinya antara M1 sampai M4. Yang identitas. Iya. Kita tahu bahwa 1 itu adalah unsur identitas operasi perkalian. Berarti apapun bilangannya di sebelah kiri, kalau dikalikan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Begitu juga dengan di sebelah kanan. Oke, berarti yang bagian ini
Nah, karena 1 sama dengan 1 kuadrat, terus di bagian awal yang tadi kita punya apa? Karena 1 tidak sama dengan 0. Oke, itu juga yang harus kalian buktikan. Oke. Buktikan 1 tidak sama dengan 0. Ini belum dibahas juga kayaknya, berarti ini harus kalian cek. Buktikan bahwa 1 tidak sama dengan 0, ini juga pakainya adalah sifat aljabar dari R. Oke, karena si 1 tidak sama dengan 0, maka menurut teorema 218 bagian pertama, si 1 kuadrat itu besar dari 0. Karena 1 sama dengan 1 kuadrat, maka akibatnya 1 besar dari 0. Oke, berikutnya akan dibuktikan bahwa untuk sembarang bilangan asli n itu besar dari 0. Kita akan menggunakan prinsip induksi matematika. Berarti pertama kita tuliskan, kita misalkan, n itu adalah pernyataan bahwa n itu besar dari 0. Oke, tahapan pertama apa yang harus kita buktikan kalau menggunakan PIM? Tunjukkan P1-nya benar, Bu. Oke, P1 berbunyi apa? 1 lebih besar daripada 0. Oke, apakah itu benar pernyataan tersebut? Benar nggak 1 lebih besar dari 0? Kita sudah punya belum? Sudah, Bu, benar. Benar menurut teorema 218 bagian kedua ya. Iya, Bu. Oke, langkah berikutnya kita ngapain? Misalkan PK benar. Kemudian Kemudian PK plus 1 benar. Benar. PK plus 1 benarnya akan dibuktikan atau dimisalkan juga? Akan dibuktikan. Oke. PK benar artinya apa tuh? Maka PK lebih besar dari 0. K besar dari 0 ya. Lebih besar dari 0. Kalau PK benar artinya K besar dari 0. Oke. Kita punya PK-nya benar, berarti K besar dari 0, terus kita juga punya, artinya K-nya positif gitu ya. Kemudian menurut bagian kedua ini 1 juga positif. Terus berarti kita punya K positif, 1 positif, maka penjumlahannya menurut sifat ketertutupan dari P terhadap prinsip penjumlahan jadinya apa? Nih, menurut ini, kita punya K elemen P, 1 elemen P. Maka menurut ini jadinya apa? K plus 1 elemen P. Oke, K plus 1 elemen P artinya K-nya besar dari 0. Iya kan? Berarti kita punya P1 benar, kemudian dengan mengasumsikan PK benar, kita peroleh PK plus 1 juga benar. Berarti PN benar untuk setiap N. Jadi N untuk sembarangan bilangan asli N itu lebih besar dari 0. Ternyata buktinya cukup panjang gitu ya, walaupun pernyataannya terlihat sangat jelas. Biasanya malah yang terlihat pernyataan yang terlihat obvious itu justru malah biasanya susah membuktikannya. Karena menurut kita itu jelas. Oke, berikutnya, kalau kita punya A itu adalah sembarang bilangan asli, dan A itu nilainya berada di antara A itu besar sama dengan 0, dan dia lebih kecil dari epsilon untuk setiap epsilon besar dari 0, akibatnya A itu sama dengan 0. Oke, bayangkan, ini kan A itu bergerak dari sini. Nah, misalkan segini gitu ya.
Ini kan epsilonnya bergerak ini sebenarnya. Ini ada, terus ini epsilon. Dan epsilon bisa bergerak ke sini. Dan kita punya A di antara epsilon dan 0. Berarti kalau si epsilonnya mundur, ya A-nya mundur lagi, gitu ya. Nah, menurut teorema ini, kalau kita punya kayak gini, akibatnya A itu sama dengan 0. Berarti kita akan buktikan dengan kontradiksi, berarti kita misalkan apa? Kan kita punyanya A itu besar sama, atau kita kan punya ini A-nya besar sama dengan 0. Tujuan adalah A sama dengan 0. Berarti kalau kita andaikan salah, berarti opsinya apa? Kita andaikan apa? Tujuan kita ingin buktikan bahwa A sama dengan 0. Tapi kita ingin dengan cara pembuktian itu kan ada dua gitu ya, dengan cara langsung, tapi kadang cara langsung itu susah. Ketika cara langsung susah, berarti kita andaikan tujuan kita ini salah. Berarti apa jadinya? Salah lebih besar dari 0. Ya, opsinya cuman A-nya besar dari 0 kan? Oke, kalau A-nya besar dari 0, akibatnya apa? A-nya positif. Ya, kalau kita andaikan A besar dari 0, misalkan A ada di sini. Kita belum punya epsilon dulu ya. Saya tulis di bawah aja deh. Oke, kita misalkan ini, ya ini adalah 0, terus kita taruh A di sini. Kan terus kita cuma punya epsilon itu besar dari, epsilon itu adalah sembarang bilangan real yang positif. Boleh nggak kita ambil epsilon itu sama dengan setengah dari A? Boleh, Bu. Oke, kalau epsilon itu kita ambil sebagai, perhatikan, kita misalkan ini, kemudian karena A besar dari 0, kan kita ini, pernyataannya maunya adalah untuk setiap epsilon besar dari 0. Maka kita dapat memilih epsilon sama dengan A per 2. Oke, kalau epsilon sama dengan A per 2, akibatnya apa? Lebih besar dari 0, lebih kecil dari A. Akibatnya epsilon itu besar dari 0. besar dari 0, dan dia lebih kecil dari A, gitu kan ya. Dan ini kontradiksi dengan apa? Kontradiksi dengan A itu kurang dari E epsilon. Berarti pengendaiannya salah, haruslah A itu sama dengan 0. Ini kalian mau ngambil A per 2, A per 3, A per 4 juga bebas ya. Intinya adalah kalau kita ambil intinya itu, intinya adalah kalau kita ambil, kalau ini adalah 0, nah kalau kita ambil sedikit aja, kita geser aja sedikit, maka kalau pasti akan ada bilangan di antara 0 dan A. Ya pilih aja bilangan itu adalah epsilon, akibatnya epsilon itu lebih kecil dari A, dan itu kontradiksi dengan yang
kondisi awal kita bahwa A itu harus lebih kecil dari epsilon. Nah, berikutnya kalau kita punya A dikali B itu adalah positif, maka berlaku salah satu dari pernyataan berikut. Pertama adalah kedua nilai dari A dan B itu positif atau keduanya itu negatif. Oke, kita akan buktikan. Yang pertama, berarti kita misalkan A, B besar dari 0, premis umumnya. Pertama, kita akan buktikan bahwa kita akan buktikan yang poin pertama dulu, A dan B itu keduanya positif. Oke, kita lihat dulu kalau A kali B itu positif. Maka menurut ini teorema 212 bagian, kayaknya ini kemarin salah ada isi teoremanya. Maksudnya bukan isi teorema, rujukan teoremanya kayaknya salah. Tadi mau apa? Oke, kalau jika AB besar dari 0, maka A tidak 0 dan B tidak 0. Oke, kita lihat ini alasannya kira-kira yang mana. Katanya 212. Kayaknya bukan yang ini. Ya, kita seharusnya pakai teorema 213 ini. Kan dia bilang apa? Kalau A dikali B sama dengan 0, akibatnya A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, kita mau pakai kontraposisi dari pernyataan ini. Berarti apa kontraposisinya? Ini kalau kita tulis sebagai pernyataan P kali Q, ini kalau kita tulis ini sebagai pernyataan P, ini adalah pernyataan Q, terus kita kontraposisi jadinya apa? Kan pernyataan di matematika, pernyataan P dengan Q itu ekuivalen dengan tidak Q, maka tidak P. Ini nilai kebenarannya sama. Berarti kalau tidak Q jadinya apa? Ini kan Q-nya ini. A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Negasi dari ini apa? A tidak sama dengan 0 atau B tidak sama dengan 0. Masih atau dan? Dan Ya. Negasinya ini A tidak 0 dan B tidak 0. Akibatnya apa? A kali B tidak sama dengan 0. A kali B tidak sama dengan 0. Oke, balik lagi ke yang tadi. Oke, ini seharusnya teorema 213. Menurut teorema 213 akibatnya A tidak 0 dan B tidak 0.
Oke, karena A tidak sama dengan 0, maka menurut sifat trikotomi, opsinya adalah A itu besar dari 0 atau A itu kecil dari 0. Oke, sekarang kita pandang kasusnya kalau A itu lebih besar dari 0, kita akan tunjukkan nanti B-nya juga besar dari 0. Oke, karena A besar dari 0, maka akibatnya super A juga besar dari 0. Ini kalian buktikan. Ini ya, di sini saya pakai, tapi kalian buktikan. Kenapa kalau A besar dari 0, akibatnya super A juga besar dari 0. Bisa pakai sifat kalian andaikan super A-nya kecil dari 0, terus kalian pakai sifat sifat ketertutupan P. Oke, karena P itu tutup terhadap operasi perkalian, maka kita punya super A dikali AB sama dengan ini. Ini kita pakai sifat apa ini? Kita bisa pindah-pindah kurung, berarti pakai sifat apa? Asosiatif. Ya, pakai sifat asosiatif di perkalian, berarti M2. Kemudian ini sendiri jadinya apa awalnya? Sebelum ke B ini kan sebenarnya diloncat. Kalau mau lebih detail jadinya apa? 1 kali B. Ya, 1 kali B. Dan 1 kali B jadinya adalah B. Ini bilangan positif, ini bilangan positif, hasil perkaliannya juga bilangan positif. Dan hasil perkaliannya itu adalah B, berarti B-nya positif. Jadi kita punya, kalau AB besar dari 0 dan kondisinya, kalau A-nya besar dari 0, akibatnya B-nya lebih besar dari 0. Maka teorema 2110 bagian pertama terbukti. Oke, selanjutnya kita misalkan A-nya kecil dari 0. Maka ini juga silakan dicek, super A juga kecil dari 0. Kemudian karena super A kecil dari 0, itu artinya min super A elemen P. Kita pakai lagi sifat ketertutupan P terhadap operasi perkalian. Kan di atas kita punya AB-nya besar dari 0. Maka min super A dikali AB, yang tidak lain ini kita pakai sifat asosiatif adalah ini. Kemudian min super A kali A jadinya adalah 1, kemudian 1 kali B. Ini min 1 kali B jadinya min B. Jadi min B-nya besar dari 0, itu berarti bahwa B-nya kecil dari 0. Jadi teorema 2110 terbukti yang bagian 1 dan 2. Oke, sebagai akibatnya, jika AB kecil dari 0, maka ya yang kita tahu ya, kita udah tahu dari SD bahwa berarti A dan B itu berbeda tanda. Berarti pilihannya A itu yang positif dan B-nya negatif, atau sebaliknya A-nya negatif dan B-nya yang positif. Oke, selanjutnya kita akan buktikan bahwa kalau A dan B itu non-negatif, maka berlaku sifat ini. A kurang dari B hanya jika A kuadrat kurang dari B kuadrat. Dan ini berlaku juga jika dan hanya jika akar A kurang dari akar B. Oke, sama kita akan buktikan yang bagian bahwa si A kurang B itu jika dan hanya jika A kuadrat kurang dari B kuadrat. Ini nanti salah satu manfaatnya adalah kalau kalian menggunakan manfaat dari teorema ini adalah untuk menyelesaikan pertidaksamaan yang mengandung nilai mutlak. Saya akan bahas untuk kasus A-nya yang positif dan B-nya positif. Untuk kasus A-nya sama dengan 0, B-nya besar dari 0, atau
A-nya besar dari 0 dan B-nya sama dengan 0, atau keduanya 0, silakan kalian cek sendiri. Oke, sebelum kita membuktikan, kita lihat dulu bahwa kita perhatikan bahwa B kuadrat dikurang A kuadrat itu dapat kita tulis sebagai perkalian dari min A dengan B plus A. Kemudian premis kita adalah A dan B itu positif, berarti menurut sifat ketertutupan P terhadap resi penjumlahan, si penjumlahan B dengan A itu adalah positif. Oke, sekarang kita akan buktikan bagian kiri dan bagian kiri menyebabkan bagian kanan. Dan ini kita tahu ini besar dari 0. Oke, sekarang premis bagian kiri ke kanan artinya adalah A itu kurang dari B. A kurang dari B tadi menurut teorema berapa itu ada itu artinya sama saja dengan B min A besar dari 0. Oke, karena B min A besar dari 0 dan B plus A besar dari 0, kita gunakan sifat ketertutupan P terhadap resi perkalian, berarti perkalian dua buah ini juga besar dari 0. Berarti B kuadrat kurang A kuadrat besar dari 0, akibatnya B kuadrat besar dari A kuadrat. Sekarang sebaliknya, ini yang jadi premis, kita akan buktikan bahwa A kurang dari B. Oke, kita tahu ini premisnya ini positif dan ini juga positif. Berarti akibatnya ini haruslah positif juga. Itu menurut teorema 2110 bagian pertama. Kan teorema 2110 bagian pertama bilang apa? Kalau A dikali B besar dari 0, maka berlaku apa? Kalau B besar dari 0, akibatnya A-nya juga besar dari 0. Atau kalau B-nya kecil dari 0, A-nya juga kecil dari 0. Kita yang pakai yang pertama bahwa diketahui A kali B besar dari 0, dan B besar dari 0, akibatnya adalah A-nya besar dari 0. Karena B min A besar dari 0, berarti B besar dari 0. Berarti pembuktian kedua arah selesai. Oke, berikutnya kita akan buktikan bagian akar A kecil dari akar B hanya jika A kecil dari B. Oke, baik. Sebelum ke sana. Oke, untuk membuktikan ini kan sebenarnya kalau kita punya, saya sebut ini kita punya pernyataan P, ada pernyataan Q, ada pernyataan R. Untuk membuktikan ini bisa pakai P jika hanya jika Q dan Q jika hanya jika R. Atau boleh juga dengan P menyebabkan Q dan P jika hanya jika Q dan P jika hanya jika R. Kita akan pakai yang ini untuk langkah berikutnya. Kita pakai yang ini. Ininya udah, sekarang pakai yang ini. Karena lebih gampang pakai yang ini. Kita tinggal memodifikasi pembuktian yang arah ini. Kalau dari Q ke R langsung agak jauh gitu ya.
Oke, ini kita akan buktikan dengan memodifikasi versi yang tadi, P jika dan jika Q. Oke, berarti kayak yang tadi, kalau di sini kasus ini kondisinya kalau versi tadi ini A kecil dari P, terus kuadratnya di sini. Nah, kita perhatikan bahwa ternyata B kurang A itu adalah ini, kan mirip dengan kasus yang tadi. Ini pembuktiannya juga analog dengan yang tadi, karena AB itu positif, maka akar A, akar B juga positif. Oke, ini saya bahas dulu sebelum masuk ke sini. Saya tanya kalian, akar 4 berapa? 2. Apakah akar 4 sama dengan min 2? Iya juga. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, akar itu, dia adalah satu fungsi dari R R positif gabung 0 ke R positif gabung 0. Nah, oke, kalau ada 4, ini kalau seandainya ke R gitu ya, atau mau ke R juga boleh sih sebenarnya, tapi dia kan ini adalah subset dari R. Bayangkan ini dari R dulu. Nah, apakah ini suatu fungsi? Bukan, Bu. Bukan. Jadi kalau akarnya 4 itu 2, kalau yang kalian punya akar 4 sama dengan positif negatif 2, ini sebenarnya bukan akarnya 4, tapi ini adalah positif negatif 2. Itu adalah akar persamaan kuadrat, X kuadrat sama dengan 4. X kuadrat sama dengan 4, kalian punya apa? Sebetulnya X kuadrat sama dengan 4. Ya, kalau ketika kita sekolah, mungkin kita secara gampang nulis X kuadrat sama dengan 4, berarti X sama dengan akar 4. X sama positif negatif 2. Begitu kan yang kita gunakan selama kita sekolah, atau sampai kalian kuliah kalkulus kali ya? Gitu ya? Benar nggak? Iya, Bu. Itu yang kalian lakukan. Padahal sebenarnya apa? Kalau X kuadrat sama dengan 4 itu artinya apa? Kalian punya X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0, berarti apa? Terus ini kalian faktorkan, jadinya apa? X min 2, X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Nah, asalnya positif negatif 2 itu dari sini sebenarnya. Bukan dari X akar 4. Karena kalau akar 4 itu cuma 2. Tapi mungkin waktu kita sekolah ya, biar gampang kita diajarkannya seperti ini. Oke, maksudnya ini kenapa harus ditegaskan A B, dan B itu besar dari 0, maksudnya adalah biar dia terdefinisi kalau di R. Kalau akar min 1, di R kan tidak terdefinisi. Min R itu, akar min 1 itu terdefinisinya di bilangan kompleks, himpunan bilangan kompleks. Nah, karena kuliah kita namanya adalah pengantar analisis real, kita nggak bahas yang kalau kasusnya A dan B-nya negatif. Ini maksudnya adalah kalau kenapa harus ditulis A dan B-nya besar dari 0, harus ditegaskan maksudnya bahwa A dan B-nya besar dari 0, yaitu biar akarnya itu adalah bilangan real. Oke, ini seharusnya apa? Ini akar A dan akar B itu bilangan real dan si ini besar dari 0. Ya, supaya besar dari 0 juga, sebab kalau A dan B, kalau A-nya 0 ya berarti akar A-nya adalah 0. Kalau B-nya 0 berarti akar B-nya juga 0. Ingat tadi akar itu adalah fungsi
dari, kalau kita di himpunan bilangan real, berarti fungsi dari R non negatif ke R non negatif. Oke, karena akar A dan akar B itu positif, maka menurut sifat ketertutupan P terhadap operasi penjumlahan ini juga positif. Kayak yang tadi, analog lagi, karena ini positif, kita lihat kasusnya dari kiri ke kanan dulu, atau dari kanan ke kiri. Kayak yang tadi, ya analog dengan yang tadi ya, kalian bisa buktikan bahwa A kurang B menyebabkan A kuadrat dikurang B kuadrat. Sifat-sifat yang dipakai juga sama dengan yang tadi, teorema yang dirujuk maksudnya ya. Oke, berikutnya aplikasi dari sifat-sifat keterurutan adalah kita dapat membuktikan ketaksamaan Bernoulli yang berbunyi bahwa kalau X itu nilainya besar dari atau sama dengan min 1, maka berlaku 1 ditambah X di pangkat N akan besar sama dengan 1 ditambah NX untuk setiap N bilangan asli. Ini karena pernyataannya adalah untuk setiap bilangan asli, berarti kita buktikan pakai induksi matematika. Ya, pertama apa yang harus kita buktikan? Kalau pakai prinsip induksi matematika. P1 benar. P1 benar. Oke, apa artinya P1 benar? 1 lebih besar dari 0. Kan PN-nya ini. Berarti kan PN-nya adalah 1 tambah X pangkat N bisa sama 1 tambah NX. Untuk setiap N bilangan asli. Berarti kalau P1 apa? 1 plus X pangkat 1 sama dengan 1 plus X. Nah, kalau P1-nya dulu isi, jangan sama dengan kan PN-nya besar sama atau besar sama dengan 1, besar dari atau sama dengan. Berarti kalau P1 bunyinya apa? 1 plus X pangkat 1 lebih besar dari sama dengan 1 plus 1X. Oke. Faktanya kita punya apa? 1 tambah X itu sama dengan 1 tambah X pangkat 1 sama dengan apa? 1 plus X. Oke, 1 plus X. Berarti P1 kita benar apa enggak? Kan pilihannya adalah besar dari atau sama dengan. Kita punya kondisi sama dengan. Berarti P1 benar ya? Ya. Oke, ini kan P1 ini. Dan ini adalah benar, karena PN-nya itu kan maunya adalah besar dari atau sama dengan. Berarti kan dipenuhi, yang lebih tepatnya dia sama dengan. Oke, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Misalkan PK benar akan dibuktikan PK plus 1 benar. Oke. Kalau PK benar artinya apa? 1 plus X pangkat K lebih besar sama dengan 1 plus N Plus KX. Ulang lagi, 1 tambah X pangkat K besar dari atau sama dengan 1 tambah KX. Oke, tambah KX. Kita akan buktikan yang untuk K plus 1. Berarti sekarang kita perhatikan, ini artinya ya, yang PK benar, artinya ini. Sekarang kita pandang kasusnya untuk yang PK plus 1, tapi kita lihat yang berarti kita tulis dulu, ini bagian kirinya. Berarti 1 tambah X pangkat K plus 1 itu adalah 1 tambah X pangkat K dikali 1 tambah X. Nah, terus ini karena si PK benar, berarti yang 1 tambah X pangkat K itu akan lebih besar sama dengan 1 tambah KX. Jadinya ini, berarti ini kan, yang kan yang lebih besar sama dengan ini, dan ini, ya ininya tinggal turun aja. Terus ini kita kalikan, jadinya adalah X ditambah KX kuadrat, ditambah KX ditambah 1.
Oke, kita punya X itu besar sama dengan min 1. Berarti KX kuadrat nilainya positif apa enggak? Positif. Oke. Berarti KX kuadrat itu positif. Berarti kalau ini, kalau KX kuadratnya ada persamaan baru dengan membuang KX kuadrat, apa hubungan persamaan ini dengan persamaan yang baru? Misalkan ini saya punya P, ini namanya P, terus, sorry, ini P, terus saya punya, ini adalah P, terus saya punya Q, tapi Q itu ininya dibuang. Apa hubungan P dengan Q? Kan kita tahu ini nilainya adalah non-negatif. Berarti kan Q itu adalah berarti ya ini adalah P, terus saya punya Q, tapi Q itu adalah diperoleh dari P dikurang KX kuadrat. Nah, kita tahu KX kuadrat itu nilainya adalah non-negatif. Gedean si Q apa si P jadinya? P lebih besar dari Q. Ya, P lebih besar dari Q jadinya ya. Oke, kenapa kita harus membuang KX kuadrat gitu, biar kita bisa nulisnya jadi seperti ini. Kalau kayak gini kan, kalau dia sudah bentuk 1 tambah KX1, ini dan ini kan udah menjadi suatu pernyataan untuk si PK plus 1. Nah, karena ini lebih besar dari ini, berarti si PK plus 1 kita benar. Karena kita sudah buktikan P1 benar, kemudian dengan mengasumsikan PK benar kita peroleh PK plus 1 benar, berarti PN benar untuk setiap N. Berarti ketaksamaan Bernoulli terbukti, dan itu mengakhiri perkuliahan kita di hari ini. Silakan kalian kerjakan latihan-latihan terkait. Jangan lupa kalau mengerjakan latihan, gunakan sifat-sifatnya gitu ya. Alasannya apa gitu. Kalau waktu kalkulus mungkin ya langsung aja gitu. Langsung hitung gitu. Tapi di sini kalian harus jelaskan kalian pakai teorema apa untuk perpindahan setiap langkahnya. Pakai teorema apa atau pakai definisi apa. Pokoknya ada landasannya gitu, ada argumentasinya. Jadi kuliah analisis real atau nanti kalian kuliah struktur aljabar, aplikasinya apa sih? Ya mungkin aplikasinya itu kalau istilahnya itu bukan dari hulu ke hilir gitu ya, bukan yang terlihat langsung. Misalnya kayak kalian kuliah statistik itu aplikasinya langsung dari hilir ke hilir gitu. Bisa langsung diterapkan, kalian punya data apa, kalian gunakan suatu metode dalam kuliah statistik. Nah, kalau si kuliah-kuliah matematika murni, aplikasinya itu dari hulu ke hilir. Dia lewat, misalnya dari analisis dia turun ke statistik dulu, baru dari statistik lanjutin ke dunia nyata. Atau salah aplikasi lainnya itu adalah akan melatih kalian untuk berargumentasi. Dan tentu saja itu adalah suatu soft skill yang sangat berguna ketika kalian nanti masuk ke dunia kerja. Jadi kalian kalau ngomong, kalau nanti wawancara gitu, kalian sudah terbiasa menyampaikan argumen-argumen. Karena di sini kan kalian dilatih. Kalian mau melangkah sedikit saja, harus ada argumentasinya. Dan bahasa Indonesia kalian pun harus benar gitu ya. Jangan sembarangan naruh maka, jangan sembarangan naruh jika gitu. Logikanya itu benar. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ibu, saya mau tanya. Sebenarnya saya masih bingung kenapa tiba-tiba KX kuadratnya bisa kita hilangin, Bu. Sebenarnya kan akal-akalan kita aja, karena tujuan kita ini.
biar kita bisa ke sini, berarti caranya gimana? Berarti kan kita udah punya ini bentuk ini, kan ini kita punya 4 ya. Tapi kan maunya kita tuh tujuan kita kan ini. Tujuan kita ini kan. Saya ini. Sebenarnya ada analisis pendahuluan gitu. Tujuan kita adalah ini, membuktikan ini bersama dengan ini. Tapi kita punya kondisinya yang atas ini. Oke. Berbentuk biar bisa membentuk atas ini yang tadi saya namakan P. Biar si P bisa menjadi Q, caranya gimana? Berarti kita buang si KX kuadrat. Tapi kita harus tetap, kita maunya ada, tapi ada tanda ini nih. Berarti kalau kita harus bisa membuang KX kuadrat dan tanda ini tidak berubah, berarti syaratnya apa? Berarti KX kuadratnya bisa sama dengan 0. Apakah KX kuadratnya bisa sama dengan 0? Oh iya. Kenapa iya? Karena X-nya bisa sama dengan -1. Jadi alurnya sebenarnya seperti itu. Makanya kita kenapa X besar sama dengan -1 menyebabkan KX kuadratnya besar dari 0? Besar sama dengan 0 atau non negatif, kenapa? Kan karena kita punya apa? Berarti kan X-nya besar sama -1. Berarti kan X-nya tidak sama dengan 0. Tadi ada teorema kan, kalau X tidak sama dengan 0, maka X kuadrat besar dari 0. X kuadrat besar dari 0, terus kita punya K itu adalah bilangan asli. Berarti K itu besar dari 0. Akibatnya, ini kalau dikalikan besar dari 0. Nah, karena ini besar dari 0, dan tanda ini kita maunya tidak berubah, oh ternyata kalau ini dibuang, tidak akan berubah tanda. Jadinya begini. Kalau mengerjakan prinsip induksi matematika, kadang gitu ya, bukan prinsip induksi matematika aja sih. Kadang di pembuktian itu, kita membuktikan apa gitu ya. Kadang ada yang gampang itu kita bergerak dari tujuan dulu, oh kita maunya ini. Biar ke sini berarti harus begini, harus begini, harus begini. Nah, baru kalian cari biar sampai ke sini apa gitu. Kadang kan kalau kita lurus terus gitu, kalau jalan kita cuma lurus terus, kita bingung kita harus belok kemana gitu. Tapi kalau kita maunya ini, paling dekat gini, baru ketemu celahnya, baru lanjutin gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayak di awal-awal kan saya contohkan yang membuktikan fungsi juga gitu kan. Untuk melihat apa yang dia tidak selingkuh kan kadang yang kalau kita punya X1 sama dengan X2, kita ingin buktikan fx1 sama dengan fx2. Tuh, tadi kan kalau kalian coba dilihat lagi perkuliahan yang awal-awal. Nah, ini kan biar dari sini bisa sampai ke sini kan dilihat dulu. Kalau fx1, oh ini. Oh, ternyata terus kita lihat biar kita punya ini, terus biar bisa melangkah ke sini, carilah landasannya apa gitu. Alasannya apa, cari argumentasinya apa. Kalau argumentasinya benar ya berarti kita bisa lanjutin dari atas ke bawah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau bertanya. Mm-mm. Itu kenapa X besar sama dengan -1 itu X-nya tidak sama dengan 0, Bu? Kan 0 itu X juga, bukan, Bu? Kan ini premisnya, diketahui X. Oh iya, sorry. Sorry ya. Coba lihat dulu, saya lihat soalnya ya.
sorry, bukan Oke, bentar ya. Kita maunya ke sini kan ya. 1 ditambah KX ditambah X. Oke, 1 X-nya besar sama dengan min 1. Berarti 1 tambah X bisa jadi berapa? Nol ya, Bu. 1 tambah X bisa sama dengan 0. KX plus 1. K plus 1X. Berarti kalau apa hubungannya dengan KX kuadrat ya? KX kuadrat. Oke, berarti saya lupa. Tapi ya sama aja kan? Besar sama dengan 0, boleh 0 kan? Berarti saya, oke. Sorry, kalau X-nya sama dengan 0, berarti kan KX sama dengan 0 kan? KX kuadrat. Kalau dibuang masih berlaku nggak? Tadi saya bilang X tidak 0 ya, berarti saya salahnya di sana. Kalau X-nya sama dengan 0, masih berlaku nggak ini kalau X-nya dibuang? Berarti kan dia sama dengan. Oke, kita ke ini saya kontrol ini. Terus OneNote. Clear. Oke, kan kita punya apa? Kita punya X, hubungan X dengan X tambah KX kuadrat ditambah
KX, sorry. Oke, hapusnya mana? Jadi kita punya X ditambah KX kuadrat ditambah KX ditambah 1. Kita maunya menghubungkan dengan bentuk tadi kita maunya dihubungkan dengan bentuk 1 ditambah K plus 1 X. Ini sendiri adalah 1 ditambah KX ditambah X. Kita lihat ini 1 ditambah KX dengan X. Berarti kan ini kan sebenarnya juga bisa tulis sebagai 1 ditambah KX ditambah X ditambah KX kuadrat. Coba kalau ini saya sebut ini adalah P. Ini adalah Q. Jika X sama dengan 0, maka apa? X kuadrat sama 0 kan ya? KX kuadrat jadinya apa? 0, Bu. 0. Akibatnya, apa hubungannya P dengan Q? Ini P, ini Q. Sekarang ininya 0. Apa hubungannya P dengan Q? P sama dengan Q, Bu. P sama dengan Q. Sekarang kalau jika X-nya tidak sama dengan 0, maka apa? Menurut teorema yang sudah kita buktikan, teorema 218 kalau tadi ya lupa, X-nya Lebih besar 0. Oke. Berarti KX kuadratnya Lebih besar 0. akibatnya hubungan P dengan Q. P lebih besar Q. Oke. Dari kedua kasus ini kita punya apa? Dari kedua kasus kita punya apa? P-nya besar dari Q atau sama dengan gitu kan? Iya, Bu. Ya. Terbukti kan ya yang tadi? Berarti tadi saya kurang menjelaskan kasusnya kalau Q-nya sama dengan 0. Terima kasih sudah menanyakan. Iya, Bu. Terima kasih juga, Bu. Saya juga ya, kalau udah ngajar-ngajar gitu saya lupa gitu ya kasusnya. Memandang kalau ada kasus X-nya sama dengan 0. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Ya. Berarti untuk besok udah mulai presentasi ya, Bu? Kalian besok ya? Iya. Jadi besok untuk sistem presentasinya itu kayak gimana ya, Bu? Ya kalian langsung kalian yang menampilkan slide-nya atau kalian udah langsung pakai slide ya? Tapi kan slide-nya saya cek dulu kan ya. Saya cek hari ini. Kalian udah ngirim revisinya belum? Udah ya kayaknya ya. Tapi saya belum koreksi. Iya, Bu. Kelompok 1 udah kirim revisinya, tapi PPT belum dikirim, nanti saya kirim ya, Bu. Ya, dikirim terus saya periksa. Dikirimnya yang udah jadi PPT-nya atau sama SWP-nya, Bu? Oh, dua-duanya aja. Oh, oke. Ada lagi? Iya, kalian tuh besok ya. Kelompok 1 juga besok. Berarti saya harus segera baca punya kalian.
Nggak ada? Kalau nggak ada, kita tutup. Silakan yang mau presentasi buat besok disiapkan materinya. Nah ya, Ibu saya mau tanya. Mm-mm. Buat besok kalau misalkan ada sesi buat tanya jawab, ada batas maksimalnya nggak Bu buat yang nanya? Batas waktu atau batas apa nih? Kayak misalkan cukup 2 pertanyaan aja atau gimana Bu? Bebas, enggak sih, nggak ada batasan selagi masih ada jam perkuliahannya. Kalau ada yang bertanya terus jamnya habis, berarti PR. Oke Ibu, terima kasih. Ya, ada lagi? Kalian kalau ada yang ragu, silakan ditanyakan aja kalau yang mau presentasi gitu ya. Tanyakan dulu aja sebelum presentasi. Gitu. Oke, siap Bu. Oke. Kalau enggak, saya tutup ya. Terima kasih Kalau nggak Bu. ada pertanyaan lagi maksudnya. Oke.